Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 1-17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 8 ayat 1-17 yang menyajikan tentang kemerdekaan dalam roh oleh Kristus yang berhuni. Terdiri dari dua perikop, hukum roh hayat ayat 1-6 dan Kristus yang berhuni ayat 7-13, ditambah tentang pewaris kemuliaan ayat 14-17. Istilah roh hayat di ayat 2 ini hanya terdapat satu kali dalam seluruh Alkitab. Hayat ialah tujuan karunia keselamatan Allah. Allah telah menebus, membenarkan, dan mendamaikan kita dengannya, agar kita dapat berbahagia dalam hayat ini. Begitu kita menerimanya, kita perlu diselamatkan dalam hayat, berkuasa di dalam hayat, menempuh hidup dalam kebaruan hayat, dan dikuduskan dalam hayat. Jalan mendapatkan hayat adalah roh itu. Jalan diselamatkan dalam hayat adalah roh itu. Jalan untuk berkuasa dalam hayat adalah roh itu. Jalan hidup di dalam kebaruan hayat adalah roh itu. Jalan dikuduskan dalam hayat adalah roh itu. Roh itu adalah jalannya. Hayat itu milik roh itu. Roh itu berasal dari hayat. Keduanya sebenarnya adalah satu. Kita mustahil memisahkan hayat dari roh itu, atau memisahkan roh itu dari hayat. Tuhan Yesus sendiri berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Dalam perkataan itu, Tuhan Yesus menyatukan roh dengan hayat. Maka, jalan untuk mengalami hayat ilahi, kekal dan bukan ciptaan adalah roh itu. Ketujuh pasal di depan membawa kita kepada hayat dan mencapai kesempurnaan dalam hayat. Kini dalam Roma pasal 8 ayat 2 kita justru berada pada hayat ini. Roma 8 menunjukkan kepada kita adanya hayat yang empat ganda.
Pertama, hayat adalah roh. Kemudian roh itu masuk ke dalam roh kita agar roh kita menjadi hayat. Lalu roh itu dari roh kita meluas sampai ke dalam pikiran kita, hingga pikiran kita menjadi hayat. Roh itu bahkan memberikan hayat kepada tubuh kita yang fana, agar tubuh dosa itu menjadi tubuh hayat. Kita memiliki hayat yang 4 ganda. Semuanya berfokus pada berdiamnya Roh Kudus di dalam roh kita. Hayat itu akan meluas dari roh kita ke pikiran kita dan melalui segenap jiwa kita, bahkan mencapai seluruh anggota tubuh kita. Akhirnya seluruh diri kita akan dipenuhi oleh hayat dan kita akan menjadi manusia hayat. Kita adalah manusia yang rumit sebab ada 4 hukum yang berhubungan dengan kita. Di atas kita ada hukum Allah dengan segala tuntutannya. Di dalam pikiran kita ada hukum kebaikan yang bereaksi kepada hukum Allah. Di dalam tubuh kita ada hukum dosa yang memerangi hukum kebaikan. Semuanya itu tercantum dalam Roma pasal 7. Namun dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa di dalam roh kita ada hukum roh hayat. Jadi kita memiliki 4 buah hukum. Yang satu menuntut di luar, yang satu menyatakan reaksi di dalam pikiran, yang satu lagi berperang di dalam tubuh, dan yang terakhir di dalam roh kita menyuplai, menambahkan kekuatan, dan membawa kita kepada kemenangan. Dalam penciptaan Allah, kita telah menerima hayat manusia. Berdasarkan hayat itulah kita menjadi manusia. Pada saat kita jatuh, ada hayat lain yang masuk ke dalam kita, yaitu hayat iblis yang jahat. Tetapi ketika kita beroleh selamat, Allah yang sudah diproses itu masuk ke dalam roh kita dalam bentuk roh hayat. Maka kini ada 3 persona di dalam kita. Pribadi kita di dalam jiwa, iblis di dalam tubuh, dan Allah yang telah melalui proses sebagai roh hayat di dalam roh kita. Kita adalah manusia yang terbagi dalam 3 bagian. Sedang dalam tiap bagiannya terdapat 1 persona. Setiap orang di antara kita adalah miniatur Taman Eden. Di dalamnya ada manusia, ada iblis sebagai pohon pengetahuan, dan ada Allah sebagai pohon hayat. 3 pihak yang pernah ada di Taman Eden kini ada di dalam kita. Peperangan yang terjadi antara iblis dengan Allah di Taman Eden kini terjadi pula di dalam kita. Peperangan itu melibatkan 3 persona, 3 hayat, dan 3 hukum. Kita bebas dari penghukuman yang subjektif bukan karena pencucian darah Tuhan, melainkan demi hukum yang memerdekakan kita itu. Ada 1 hukum yang memerdekakan kita dari penghukuman batin, dan hukum itu lebih kuat daripada hukum yang manapun. Walaupun di luar kita ada hukum Taurat Allah yang menuntut kita, di dalam akal budi kita ada hukum kebaikan yang menyetujui hukum Allah, dan ada hukum dosa di dalam tubuh kita yang memerangi hukum kebaikan serta mengalahkannya. Namun kita harus memuji Tuhan, sebab di dalam roh kita ada hukum roh hayat yang tidak terkalahkan oleh hukum manapun. Hukum itu ada di dalam kita dan memerdekakan kita. Di dalam Kristus ada 1 kekuatan yang timbul dengan spontan, yaitu hukum roh hayat. Bila kita berjalan menurut roh perbaruan ini, hukum ini akan terus-menerus membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Sekarang, karena Kristus adalah roh pemberi hayat yang berhuni di dalam roh kita sebagai hayat dan segala sesuatu kita, maka kita tidak patut hidup demi diri sendiri lagi, yaitu demi pikiran yang merdeka, melainkan kita wajib menjaga pikiran kita bersatu dengan roh kita, serta bertindak, hidup, dan berperilaku demi roh, supaya kita dapat terlepas dari hukum dosa dan daging, serta dapat mengenapi tuntutan kebenaran hukum Taurat Allah dengan spontan. Inilah maksud dari hukum roh hayat dalam Kristus, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah menikmati Kristus yang berhuni dalam batin sebagai hayat dan suplai hayat kita. Saudara-saudari, penghukuman memerlukan pembenaran. Pembenaran untuk pengudusan. Pengudusan untuk pemuliaan. Dan pemuliaan untuk keputraan yang sempurna bagi setiap anak Allah. Mulai dari pasal 8 ayat 14, Paulus baru membicarakan putra-putra Allah dan anak-anak Allah. Namun pada bagian pemuliaan, bukan masalah putra-putra Allah maupun anak-anak Allah yang menjadi konsepsi utama, melainkan masalah ahli waris.
Semua orang yang dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah adalah putra-putra Allah. Bagaimana kita menerima roh keputraan itu? Demi Roh Putra Allah yang masuk ke dalam roh kita. Roh itu mempersaksikan hubungan yang paling dasar dan awal itu, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ia bersama-sama dengan roh kita mempersaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kesaksian Roh Kudus sudah dimulai dari yang paling muda, bahkan dari kelahiran rohani kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah putra Allah? Kita mengetahuinya demi pimpinan roh. Sebab pimpinan roh telah membubuhkan suatu tanda pada diri kita. Hayat batin itu senantiasa memberikan suatu perasaan atau kesadaran agar kita jangan bertingkah laku seperti orang dunia. Kita perlu mengenal perbedaan antara anak-anak Allah yang tercantum dalam ayat 16 dengan putra Allah dalam ayat 14. Anak-anak Allah adalah tahap permulaan hayat ilahi. Tahap ini terutama berkaitan dengan kelahiran. Sedang putra Allah berkaitan dengan tahap yang lebih dewasa, yaitu mengenai pertumbuhan hayat. Untuk menjadi anak-anak Allah, kita perlu kesaksian yang dilakukan bersama oleh roh itu dengan roh kita. Tetapi untuk menjadi putra Allah, kita perlu memiliki pimpinan roh berdasarkan perasaan hayat ilahi itu. Saudara-saudari, syarat untuk menjadi ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus ialah menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mungkin kita tidak suka menderita, tetapi itu perlu bagi kita. Ingatlah bahwa penderitaan adalah jelmaan kasih karunia. Semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin banyak pula kemuliaan yang kita peroleh. Sebab penderitaan meningkatkan kadar kemuliaan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami adalah orang yang berdosa. Tuhan, di dalam kami, oh Tuhan, selain ada pribadi kami, juga ada hayat iblis. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, tetapi karena kami telah percaya kepadamu, di dalam kami ada hayat-Mu. Tuhan, Kaulah roh hayat itu yang berhuni di dalam roh kami. Oh Tuhan, bahkan roh hayat ini menjadi hukum di dalam roh kami, yang sanggup memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kini kami perlu berlatih untuk bekerja sama dengan hukum roh hayat ini. Tuhan, karena itu kami mau meletakkan pikiran kami di atas roh. Oh Tuhan, kami mau taat terhadap pimpinan roh Tuhan yang menuntun dan memimpin kami. Oh Tuhan, membiarkan hayat-Mu bekerja. Oh, memenuhi pikiran kami, memenuhi seluruh jiwa kami. Oh Tuhan, bahkan sampai pada akhirnya memenuhi tubuh kami yang fana. Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Dikau, dari anak-anak Allah menjadi putra-putra Allah, bahkan pada akhirnya menjadi ahli-ahli waris. Oh Tuhan, sehingga kami boleh mewarisi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh, syukur padamu atas pekerjaan roh hayat hari ke hari di dalam kami. Tuhan Yesus, beri kami anugerah-Mu yang cukup, sehingga kami boleh demikian, oh selalu bekerja sama, sehingga pada hari itu, Tuhan, sekalipun kami harus melewati derita, tapi pada akhirnya kami mewarisi kemuliaan. Syukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.